Salam literasi. Halo Sobat Literasi, bertemu lagi dengan saya Haifah Ajar Afifah sebagai pembimbing Lesa Medas dari SMP Plus Al Musidin. Di sini saya akan melaksanakan tantangan pada bulan keempat, yaitu pada bulan April, yaitu membuat dongeng atau cerita pendek. Di sini saya membaca salah satu buku yang berjudul Inang Tersayang yang ditulis oleh Fide Lara yang diterbitkan di Bina Sumber Daya MIPA yang berjumlah 55 halaman. Di sini saya mengambil dongeng Pulau Samosir. Di suatu desa Sumatera Utara, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Dia juga suka memancing ikan di sungai. Hingga sore hari dia memancing ikan di sungai dan dia sangat senang sekali karena dia mendapatkan ikan yang sangat besar yang berwarna emas. Toba pun pulang ke rumah untuk memasak ikan dan memakannya. Tiba di rumah, kayu bakar itu habis dan Toba pun segera pergi keluar untuk mencari kayu bakar itu. Tiba di rumah, Toba langsung menyalakan api dan mengambil ikan besar itu, tetapi Toba kaget. Kenapa ikan besar itu sudah tidak ada lagi? Toba pun istirahat dan Toba ketika membuka pintu kamarnya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Ternyata dia merupakan penjelmaan ikan besar yang ditangkap di sungai itu olehnya. Lalu perempuan itu menceritakan bahwa keping-keping koin emas di dapur itu merupakan sisik-sisik dia. Beberapa lama kemudian, seorang perempuan itu pun bersedia menerima lamaran Toba dengan salah satu syarat, yaitu berjanji untuk tidak mengungkit-ungkit kembali asal-usul penjelmaan ikan besar itu. Lalu mereka kawin. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Samosir. Dia adalah orang yang sangat malas. Dia adalah anak yang sangat tidak berbakti kepada orang tua. Hingga suatu saat, dia disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya. Tetapi dia menolak. Ketika disuruh kedua kalinya, Samosir pun menuruti perintah ibunya. Tetapi di tengah perjalanan, makanan itu dimakan oleh Toba, disisakan sedikit untuk ayahnya. Ketika dikasih ke ayahnya, tiba-tiba ayahnya marah. Kenapa makanan ini tinggal sedikit? Lalu ayahnya pun memukul Toba karena makanan itu sedikit. Dasar anak ikan, seru ayah Toba. Lalu Toba pun sedih dan berlari ke arah ibunya. Berlari pulang ke rumah untuk mengadu ke ibunya bahwa sudah dipukuli oleh ayahnya. Lalu ibunya pun sangat sedih dan kecewa. Toba pun disuruh oleh ibunya untuk pergi berlari ke puncak dan ke pohon yang tertinggi di bukit itu. Lalu Toba pun pergi dan ibunya pergi ke sungai untuk menenggelamkan dirinya dan kembali menjadi ikan besar berwarna emas itu. Lalu tiba-tiba kilat menyambar dan petir bergemuruh. Lalu beberapa kemudian, air itu tergenang dengan sangat besar, dengan sangat meluas lebar. Toba pun tenggelam pada genangan air itu. Dan disitulah dinamakan Danau Toba. Di tengah-tengahnya itu ada pulau kecil, yaitu dinamakan Pulau Samosir. Mungkin yang dapat diambil hikmahnya yaitu yang pertama, jangan sampai membiarkan kemarahan menguasai diri dan mengatakan sesuatu yang buruk. Yang kedua, jangan pernah mengingkari janji yang pernah dibuat. Yang ketiga, sebagai seorang anak hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua dengan tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam